Bapak siapa nama Bapak? Rusli. Pak Rusli. Ya. Pertanyaan pertama adalah apa? Bayar media. Kalau misalkan Bapak Rusli ini punya orang tua, mohon maaf, tua renta mungkin atau anak yang tadi dibahas kan, yang kalau berpuasa setengah mati, kalau pernah setengah mati, apakah boleh membayar fidyah? Misalkan hari ini sampai besok bayar, hari ini sampai besok bayar. Teknik membayar fidyah ada dua. Yang pertama, di dalam rumah malamnya, di dalam Ramadannya, atau ditunggu dulu sampai selesai Lebaran. Jadi boleh dibayar setiap hari, boleh dibayar setelah orang puasa, setelah orang Lebaran. Itu yang satu, Pak. Yang kedua, ada bapak-bapak dari Portugal. Waktu Ramadan 2025 tidak sempat dibayar zakat, tidak sempat dibayar zakat, atau naragukan tidak bayar zakat. Tidak sempat dibayar atau naragukan tidak sudah bayar. Naragukan. Maksudnya itu naragukan bagaimana Pak Haji? Kalau dia ada orang yang tidak tinggal sama keluarganya, dia tahu apa keluarga saya bayar di belakang. Oke. Berarti pertanyaan adalah tentang batas membayar zakat. Jadi para ulama itu berbeda pendapat kapan boleh membayar. Intinya adalah pendapat pertama mengatakan boleh ketika masuk di malam pertama, masuk di Ramadan, sampai sebelum khatib berada di atas mimbar di 1 Syawal Lebaran. Pendapat kedua mengatakan kalangan daripada Imam Syafi'i adalah mulai daripada masuk 10 terakhir. Akhirnya mau pendapat tadi Imam Malik yang 1 bulan itu boleh bayar zakat atau 10 malam terakhir bayar zakat. Imam Syafi'i batasnya adalah sampai khatib berada di atas mimbar. Jadi kalau misalkan sudah ada di khatib ceramah Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka yang tidak membayarkan zakat atau mereka yang tidak menunaikan zakatnya, mereka sama dengan meninggalkan sholat, sama dengan meninggalkan puasa. Kenapa bisa? Karena zakat, sholat, puasa bagian daripada rukun agama. Jadi kalau misalkan Bapak tidak sempat dibayar atau diragu-ragukan tidak bayar, itu tidak ada dibilang tahun lalu tidak berarti sekarang 2,5 kali 2, tidak. Karena batasnya membayar zakat hanya sampai sebelum khatib berada di atas mimbar. Jadi penting sekali itu Bapak Ibu. Kalau ada kita punya anak keluarga di perantauan, dokter sudah mau bayar zakat situ nak, berupiah sini saya bayarkan. Lebih dikasih lagi. Kenapa? Karena itu dibilang zakat fitrah panas. Apa maksudnya panas? Harta yang memang harus dikeluarkan. Kalau kita beberapa lokasi saya tempati ceramah 10 malam terakhir saya sampaikan ini, bahaya zakat kalau tidak dikasih keluar. Pertama, asal dosa, sama jadi yang ditinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah itu zakat fitrah, harta yang membuat kita suci, dikeluarkan kita berbayar untuk menyucikan hati kita, jiwa kita. Fitrah itu suci. Idul Fitri zakat fitrah. Jadi kalau mau Idul Fitri harus nikmat zakat fitrah. Semua orang boleh berlebaran, tapi tidak semua orang boleh berzakat. Tidak semua orang bisa beridul fitri. Lebaran siapapun mau lebaran, mau Bapak Isa Proposurias yang hari Ramadan, mau minum es cendol sembunyi-sembunyi sambil mokel, mau yang rajin puasa, mau yang rajin tidak puasa, silahkan berlebaran. Siapapun boleh berlebaran. Tapi untuk beridul fitri, jadi dulu yang boleh beridul fitri mereka yang berpuasa, mereka yang melaksanakan qiyamul lail, membayar zakat fitrah, menghidupkan Ramadan, mau siang mau malam, itu yang bisa beridul fitri. Kalau ditahan tangan, kalau istilah Quran, kita melipat tangan untuk tidak membayar zakat atau bersedekah. Jadi sedekah dua, sedekah sunnah, sedekah biasa, sedekah wajib, itulah zakat fitrah. Allah akan mengambil dengan cara. Jadi ada 2,5% yang harusnya ditunaikan setiap tahun dalam Ramadan. Maka nanti kalau kita melipat tangan atau tidak kasih keluar lagi disebabkan karena kikir tawang tak mungkin padahal mampu, maka Allah akan mengambil dengan caranya. Kenapa ada terjadi kebakaran di luar sana? Oh, pikir tawang berguna, sedekah tidak dikeluarkan, zakat tidak dikeluarkan. Hati-hati, hanya karena 2,5% ditahan, Allah ambil 100% harta Anda. Hati-hati. Jadi kalau misalkan ada nampak tadi kembali pertanyaan
jauh di tempat sana, telepon, sudah mau bayar zakat, nak sudah mau, kalau dulu saya bayarkan, tunaikan. Allah langsung. Ayo, mana didahulukan? Saya bikin makanan untuk suamiku, untuk anakku, atau basic dari domestika. Dalam hadis Nabi SAW, bila mana ada seorang istri atau seorang ibu menyibukkan dirinya membuat makanan kepada suaminya, kepada anaknya, dia mendapatkan pahala lebih besar daripada umroh dan haji. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia bilang, apa tujuan tak dapat Lailatul Qadar? Apa tujuan tak beriktikaf? Supaya dapat Lailatul Qadar. Apa tujuan tak menyediakan makanan kepada suami kita? Supaya dapat Lailatul Qadar. Daripada jauh-jauh ke masjid, hujan besar, angin kencang, kemudian dia pulang-pulang hilang senjata. Nanti di rumah kami bikin potong-potong, ambil sayur di sana. Iya kan? Sudah diambil simpan lagi, lalu dia dapat putar ke lagi, dan kecil ini sudah banyak di sana. Jangan ikutin, nah. Setelah bilang bisa dimedobol. Silakan ibu sediakan makanan untuk suami kita, untuk anak kita, itu lebih besar pahalanya daripada ditinggalkan ini. Bagaimana kalau misalkan suami kita kasih kurang? Bisa betul dari pergi cari orang yang tidak mau iktikaf. Sallallahu alaihi wasallam. Memang jangan dikasih masuk. Yang kedua, batas ini yang benar, batas untuk bisa melaksanakan sholat jamaah itu adalah 80-90 km. Nah, kalau misalkan dari planet Sudia ke Maros lebih masuk, dari planet Sudia ke mana tadi bilang? Jadi sudah masuk ke air. Oh, jadi air di kepala. Masuk dia, bikin dia sama kenapa? Jadi gampangkan untuk menjamak kasar. Memang jamak kasar itu adalah rukhsah. Dalam agama itu rukhsah. Makna kalimat rukhsah, ada rukhsah adalah keringanan. Tapi kalau cukup kriteria itu pun tujuan apa? Yang boleh menjamak kasar selain cukup di jalanan, tujuan apa? Oh, mama, ibu, tadi seorang apa tadi? Ibu Madinah. Oh, suami kita berarti Makkah. Ibu Madinah ini sama temannya misalkan pergi ke Jenital Lasa. Apa tujuannya ke Jenital Lasa? Oh, mau berenang. Apakah boleh menjamak kasar? Tidak boleh mau berenang. Kecuali tujuannya adalah mungkin setelah cukup kilometer yang ditentukan oleh agama, tujuannya adalah mungkin untuk menyebarkan syariat Islam, mengislamkan orang, bagi-bagi sayur dari Masjid An-Nahl. Itu boleh. Oh, tujuannya ke negeri mana misalkan untuk nonton bioskop, ada bisa. Harus ada tujuannya, dan tujuannya adalah menegakkan agama Allah. Kalau hanya dipergian jalan-jalan, tidak ada tujuannya tentang agama, tidak boleh. Tidak cukup kilometer dan syariatnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh masuk. Mana apa bilang kelompok tak sampai ngomong dia aja. Kalau pun sendiri dia bilang ini dulu saya kelompok boleh jadi harus ada pegangan tak bagus itu yang dipelajari di pesantren. Ada kilometer tertentu dan ada tujuan tertentu, dan tujuan tertentu yang dimaksud adalah untuk menegakkan syariat, tidak melanggar syariat. Mau pergi nonton bioskop tidak boleh, mau pergi jalan-jalan tidak boleh, mau pergi nonton bola tidak boleh. Sekalipun ada orang dia mau pergi ke Qatar, dari planet Sudia mau pergi ke Qatar, tujuannya adalah nonton Ronaldo. Apakah boleh dia berjalan? Tidak boleh. Tujuannya nonton Ronaldo, apa ibadah nonton Ronaldo? Coba nonton komisi, sama sih. Tidak boleh. Allah a'lam bishawab. Ini boleh. Bila mana ada orang yang mempunyai hutang, tapi lebih mengutamakan membayar zakat harta daripada membayar hutangnya, hukumnya bagaimana, Ustaz? Ibu, Bapak Ibu sekalian, zakat kan ada zakat harta, ada zakat fitrah. Jadi zakat harta itu di agama namanya zakat mal, ada namanya zakat profesi, ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap masuk Ramadan sampai sebelum khatib berada di atas mimbar. Sedangkan zakat mal atau zakat harta itu dikeluarkan dua, cukupi nisabnya
sampai haulnya. Apa itu haul? Setahun dimiliki tidak kurang-kurang. Masalahnya adalah niat utang. Jadi dahulukan dulu utang, baru kita hitung itu yang dibilang nisab. Tidak boleh dia mengeluarkan zakat kalau tidak lulus utang. Kalau misalkan sudah membayar utang ternyata kurang di sana, maka dia tidak wajib untuk berzakat. Sama dengan begitu Bapak Ibu. Ini tentang utang. Beberapa tempat saya ceramah kasihan pasti akan ada di hal seperti itu. Ada 4 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Yang pertama tajzil mayyit. Mana kalimat tajzil mayyit? Adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Setelah tajzil mayyit, tugasnya adalah daf'ud duyun, bayar utang. Bayar utang si mayyit. Karena Nabi SAW pernah mau mensolati jenazah. Bertanya Nabi SAW, sebelum saya solati, ini orang punya utang tidak? Oh, ada yang menjawab pertanyaan, ada yang nanti. Maka Nabi bilang, siapa mau bayar ki? Oh saya, takdir. Kemudian jenazah kedua, ada utang dari orang, ada yang Nabi, siapa mau bayar ki? Saya, takdir. Jenazah ketiga, ada utang dari orang, ada yang Nabi, siapa mau bayar ki? Tidak ada. Maka Nabi SAW, oh kalau begitu saya tidak mau sholat. Kasih lunas dulu tanah.